Setelah Anda melajari berbagai fungsi bisnis dan catatan terkait dalam siklus persediaan dan perdagangan, kita sekarang mengalihkan perhatian kepada bagaimana cara mengauditnya. Yang pasti, tujuan umum untuk audit persediaan dan perdagangan adalah memastikan bahwa laporan keuangan sudah menyajikan informasi atau nilai terkait dengan persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, dan harga pokok persediaan secara wajar. Audit persediaan terdiri dari 5 hal atau aktivitas yang dilakukan secara terpisah. Bagian ini menunjukkan, ya, yang pertama, audit persediaan berkaitan dengan perolehan dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dan di sini siklus yang berkaitan, ya, yang dites adalah siklus akuisisi dan pembayaran, dan siklus penggajian dan personil. Jadi ada 2 hal. Karena seperti Anda lihat di sini ada berkaitan dengan raw material, itu berkaitan dengan akuisisi dan pembayaran, labor dan overhead. Labor terutama ya berkaitan dengan payroll dan personel. Overhead berkaitan dengan akuisisi dan pembayaran. Bagian kedua adalah internal transfer, ya, untuk aset dan biaya-biayanya. Dan sini siklus yang berkaitan adalah siklus pergudangan dan siklus persediaan dan pergudangan yang menjadi fokus kita kali ini. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya-biaya. Dan siklus yang berkaitan di sini adalah siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat berkaitan dengan observasi persediaan secara fisik. Dan sini fungsinya, siklusnya berkaitan adalah siklus persediaan dan pergudangan. Dan yang terakhir, soal pembentukan harga dan kompilasi persediaan. Siklus yang berkaitan adalah siklus persediaan dan perdagangan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk aktivitas pertama berkaitan dengan perolehan dan catatan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Aktivitas ini sebenarnya berkaitan dengan 3 fungsi sekaligus. Fungsi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu fungsi pemrosesan pesanan pembelian, kemudian penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, di sini, ya. Kita sudah bahas ini sebelumnya, dan terkait dengan perolehan dan catatan bahan baku, itu berkaitan dengan 3 proses ini. Di sini auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal atas ketiga fungsi tadi, fungsi di atas itu. Dan kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran, serta siklus pengajian dan personalia. Pengujian ini harus memuaskan auditor bahwa pengendalian yang memengaruhi perolehan bahan baku dan biaya produksi beroperasi secara efektif, dan bahwa transaksi akuisisi itu dinyatakan dengan benar. Lalu ketika tenaga kerja langsung, ya, merupakan bagian penting dari persediaan yang diproduksi, auditor harus memverifikasi akuntansi yang tepat untuk biaya-biaya ini dalam siklus penggajian dan personalia, karena sumber datanya ada di sana. Ini aktivitas yang pertama, ya, terkait dengan memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian aktivitas kedua
berkaitan dengan transfer aset dan biaya secara internal. Ini berkaitan dengan dua fungsi selanjutnya ya, dalam fungsi tadi yang saya gambarkan, yaitu pemrosesan barang dan penyimpanan barang jadi. Ada di sini. Di sini klien memperhitungkan aktivitas ini dalam catatan akuntansi biaya yang independen dari siklus yang lain dan diuji sebagai bagian dari audit siklus inventaris dan pergunaan, siklus persediaan dan pergunaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu berkaitan dengan pengiriman barang dan catatan pendapatan dan biaya. Dan ini berkaitan fungsi pengiriman barang jadi. Fungsi terakhir. Nah, di sini. Ya. Karena merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan, auditor memperoleh pemahaman dan menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan kredit kepersediaan yang dicatat dalam file induk persediaan perpecual. Ini yang dilakukan auditor ketika berada dalam tahapan atas ini, tahap ketiga. Yang keempat, jadi audit persediaan tidak lepas dari observasi fisik persediaan. Kenapa dinamakan observasi? Karena di sini auditor diharuskan oleh standar untuk mengamati klien yang melakukan penghitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan dicatat benar-benar ada pada tanggal transaksi tersebut dan dihitung dengan benar oleh klien. Jadi sebenarnya yang dilakukan auditor adalah mengamati saja. Dia tidak perlu menghitung sendiri. Dan dia lebih menekankan bagaimana pengendalian mereka lakukan, perhitungan mereka lakukan. Ya. Kalau perlu memang auditor bisa ngecek, tapi tidak dalam konteks untuk mencari mencari sisa persediaan yang ada di gudang. Jadi observasi ini, observasi adalah jenis bukti penting ya dalam hal ini, yang digunakan untuk verifikasi keberadaan dan jumlah persediaan. Artinya nanti kalau seandainya auditor sudah menyaksikan bahwa klien telah menghitung barangnya dengan tepat, caranya benar, dan kemudian beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memastikan jumlah persediaannya benar dan auditor yakin, maka dari sini auditor bisa menyimpulkan bahwa pengendaliannya bagus. Dan auditor juga bisa meyakini bahwa memang barangnya ada, ya, dan jumlah persediaannya benar di sini. Yang terakhir, terkait dengan penentuan harga dan kompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji. Artinya ketika klien sudah menyatakan, oh nilai persediaan ini, ya, auditor memastikan benar enggak nilainya memang segitu. Maka diperlukan pengujian khusus ya, untuk memastikan bahwa biaya yang ditempelkan dalam persediaan itu hitungannya benar. Jadi untuk menentukan pengujian itu untuk menentukan apakah klien telah dengan benar mengikuti metode persediaan yang sesuai dengan standar akuntansi dan konsisten dari tahun ke tahun sebelumnya. Jadi salah satu prinsip akuntansi yang harus diikuti adalah soal konsistensi, soal standar. Ya. Prosedur audit yang digunakan untuk verifikasi biaya ini biasanya disebut sebagai tes harga atau price test. Selain itu, auditor harus melakukan pengujian kompilasi persediaan yang merupakan pengujian untuk memverifikasi apakah penghitungan fisik telah diringkas dengan benar, jumlah dan harga persediaan telah dihitung dengan benar, dan persediaan dicatat dengan benar dan cocok untuk saldo persediaan besar. Jadi ini sekaligus juga mendefinisikan, maksudnya apa sih pengujian kompilasi? Tadi pengujian kompilasi itu adalah pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisiknya benar, jumlah catatan persediaannya benar, dan persediaan dicatat dengan benar juga di
lebih besar. Itulah 5 bagian-bagian dalam audit kebersihan.